Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah. Seorang pemuda bernama Said bin Amir al-Jumahi adalah salah satu dari ribuan orang mualaf yang datang dari daerah Tanim, daerah luar Makkah. Said bin Amir adalah seseorang yang sanggup membeli akhirat dengan dunia. Ia adalah orang yang mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada siapapun. Suatu hari demi memenuhi undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pembunuhan Hubaib bin Adi, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, setelah mereka berhasil menangkap Hubaib dengan cara menipunya. Jiwa muda dan kekuatan yang dimilikinya, membuat Said mampu menerobos kumpulan manusia saat itu. Sehingga ia dapat berdiri sejajar dengan para pemuka Quraisy, seperti Abu Sufyan bin Harb, Sofwan bin Umayyah, dan lainnya, yang tengah menyaksikan pemandangan saat itu. Kesempatan itu, membuat Said dapat melihat para tawanan suku Quraisy yang sedang terikat. Tangan para wanita, anak-anak dan pemuda, mendorong tubuh Said masuk ke arena pembunuhan, di tempat para suku Quraisy yang melakukan balas dendam kepada Nabi Muhammad, lewat diri Hubaib, dan sebagai balasan dari para anggota suku Quraisy, yang mati dalam perang Badar. Saat kerumunan yang sesak itu sampai ke tempat pembunuhan dengan membawa tawanan, berdirilah pemuda yang bernama Said bin Amir al-Jumahi, dengan tegaknya di hadapan Hubaib. Ia menyaksikan Hubaib berjalan ke arah kayu yang telah dipancangkan. Said mendengar suara Hubaib yang tenang di antara jeritan, dan teriakan para wanita dan anak-anak. Hubaib berkata, "Dapatkah kalian mengizinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Lalu Said memperhatikan Hubaib saat ia menghadap kiblat, dan melakukan sholat 2 rakaat. Betapa bagus dan sempurna 2 rakaat sholat yang dikerjakannya. Said juga memperhatikan saat Hubaib menghadap para pemuka Quraisy seraya berkata, "Demi Allah, kalau kalian tidak menduga bahwa aku akan memperpanjang sholat karena merasa takut mati, pasti aku akan memperbanyak bilangan sholat tadi." Said menyaksikan kaumnya dengan kedua mata kepalanya, saat mereka memotong bagian tubuh Hubaib yang masih hidup. Mereka memotong setiap bagian tubuh Hubaib, sambil berkata kepadanya, "Apakah kau ingin Muhammad menggantikan posisimu ini, dan engkau akan selamat karenanya?" Ia menjawab, "Padahal saat itu, darah mengalir di sekujur tubuhnya, demi Allah, aku lebih suka menjadi pengaman, dan meninggalkan istri dan anakku, daripada Nabi Muhammad ditusuk dengan duri." Maka, semua manusia yang hadir saat itu mengacungkan tangan mereka ke langit, seraya berteriak sengit, "Bunuh dia, bunuh dia." Said bin Amir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bahwa Hubaib mengangkat pandangannya ke langit, dari atas tiang kayu seraya berdoa, "Ya Allah, hitunglah satu demi satu mereka semua. Bunuhlah mereka secara kejam. Janganlah kau sisakan satu orang pun dari mereka." Hubaib pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Pada tubuhnya banyak sekali bekas luka pedang dan tombak, yang tidak bisa dihitung manusia. Suku Quraisy telah kembali ke Makkah, dan mereka semua sudah lupa akan bangkai tubuh, dan proses pembunuhan Hubaib. Akan tetapi dalam diri seorang pemuda yang hampir balaig, yang bernama Said bin Amir al-Jumahi, bayangan Hubaib tidak pernah hilang sesaat pun dari pikirannya. Said seringkali melihat Hubaib di kala tidur. Saat terjaga pun, Said sering melihatnya sebagai ilusi. Tergambar di benak Said, saat Hubaib melakukan sholat 2 rakaat yang begitu tenang dan nikmat, di depan kayu yang terpancang. Said mendengar getaran suara Hubaib di telinganya, saat Hubaib berdoa untuk kehancuran suku Quraisy. Said menjadi khawatir terkena petir yang dibuatnya, atau takut terkena hujan batu, yang jatuh dari langit karenanya. Hubaib seperti telah mengajarkan Said, tentang apa yang belum diketahui sebelumnya. Hubaib mengajarkannya, bahwa hidup yang sesungguhnya adalah akidah dan jihad, di jalan akidah hingga mati. Hubaib mengajarkannya, bahwa iman yang mantap akan menimbulkan banyak keajaiban dan mukjizat. Hubaib juga mengajarkannya hal lain, yaitu bahwa pria yang dicintai oleh para sahabatnya dengan cinta seperti ini, tiada lain adalah seorang nabi yang didukung oleh langit. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Said bin Amir untuk memeluk Islam. Maka ia berjalan menghampiri kerumunan manusia, dan mengumumkan keterlepasan dirinya dari perbuatan dosa yang telah dilakukan suku Quraisy, dan ia berikrar,
akan meninggalkan segala berhala yang pernah disembahnya, dan ia mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam. Beberapa waktu setelahnya, Sa'id turut ikut berhijrah ke Madinah, dan ia senantiasa mendampingi Rasulullah. Ia juga turut terjun ke dalam perang Khoibar, dan perang-perang lain setelah itu. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke haribaan Tuhannya, Sa'id menjadi pedang terhunus bagi khalifah pengganti Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan ia menjadi satu-satunya contoh bagi orang yang beriman yang berniat membeli kehidupan akhirat dengan dunianya. Ia rela mendahulukan Allah dan pahala yang akan diberikan daripada semua keinginan nafsu syahwatnya. Kedua khalifah Rasulullah mengetahui dengan baik kebenaran dan ketakwaan yang dimiliki oleh Sa'id. Mereka berdua sering mendengarkan dengan serius setiap nasihat dan ucapan Sa'id. Suatu ketika, Sa'id mendatangi Sayyidina Umar saat beliau baru menjadi khalifah. Sa'id berkata kepadanya, "Wahai Umar, aku berwasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Dan janganlah engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu. Sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan wahai Umar. Perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu terhadap urusannya dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Cintailah mereka, sebagaimana engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Buatlah mereka membenci apa yang engkau dan keluargamu benci. Goncanglah kumpulan manusia untuk menuju kebaikan, dan janganlah engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah." Sayyidina Umar pun bertanya, "Siapa yang mampu melakukan itu wahai Sa'id?" Sa'id pun menjawab, "Yang mampu melakukan itu adalah orang sepertimu, yang telah diberikan Allah kepercayaan, untuk mengurusi permasalahan umat Nabi Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang sepertimu dengan Allah." Sejurus kemudian, Sayyidina Umar mengajak Sa'id, untuk menjadi salah seorang pembantunya seraya berkata, "Wahai Sa'id, kami mengangkatmu menjadi wali gubernur di daerah Himyr." Lalu Sa'id menjawab, "Wahai Umar, demi Allah, janganlah engkau menimpakan fitnah ujian kepadaku." Sayyidina Umar pun menjadi marah seraya berkata, "Celaka kalian. Kalian meletakkan kepemimpinan ini di leherku, kemudian kalian mau lepas tangan dariku? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Lalu Sayyidina Umar mengangkat Sa'id menjadi wali di daerah Himyr seraya bertanya, "Bolehkah kami menentukan gaji buatmu?" Sa'id menjawab, "Apa yang akan aku lakukan dengan gaji tersebut, wahai Amirul Mukminin? Sebab gaji dari Baitul Mal melebihi kebutuhanku." Dan akhirnya Sa'id pun berangkat ke Himyr. Sedikit sekali uang yang dibawa oleh Sa'id bin Amir, hingga tiba saat datangnya beberapa penduduk Himyr yang dipercaya oleh Amirul Mukminin. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Tuliskanlah nama-nama orang miskin kalian, sehingga dapat aku cukupkan kebutuhannya." Mereka pun melaporkan data yang mereka miliki. Di dalamnya terdapat nama Fulan, Fulan, dan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, "Siapakah Sa'id bin Amir ini?" Mereka menjawab, "Dia adalah pemimpin kami." Sayyidina Umar bertanya, "Pemimpin kalian termasuk orang yang fakir?" Mereka menjawab, "Benar, demi Allah. Lama waktu berjalan, namun di rumahnya tidak ada tungku api menyala." Maka meledaklah tangis Umar, hingga air matanya membasahi janggut. Kemudian, beliau mengumpulkan uang sebanyak 1000 dinar, dan ditaruhnya dalam sebuah ikatan kantong seraya berkata, "Sampaikanlah salamku kepadanya, dan katakan kepadanya, bahwa Amirul Mukminin mengirimkan uang ini untukmu, agar semua kebutuhanmu tercukupi." Datanglah utusan tadi kepada Sa'id dengan barang bawaannya. Sa'id menerima dan melihat bungkusan itu. Ia terkejut, ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali uang dinar. Ia pun menolaknya seraya berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," seolah ia terkena musibah. Kemudian, datanglah istrinya yang tergopoh-gopoh sambil bertanya, "Ada apa wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin telah wafat?" Sa'id menjawab, "Bahkan lebih dahsyat dari itu." Istrinya bertanya lagi, "Apa yang lebih dahsyat dari itu?" Ia menjawab, "Dunia sudah merasuki diriku untuk merusak akhiratku, dan kini fitnah sudah menyebar di rumahku." Istrinya berkata, "Kalau begitu, campakan saja hal itu."
Padahal istrinya tidak tahu tentang uang dinar tadi. Said bertanya, "Maukah kamu menolongku untuk melakukannya?" Istrinya menjawab, "Ya suamiku." Maka Said mengambil uang dinar tadi, dan ia membaginya dalam beberapa bungkusan, kemudian ia sedekahkan kepada kaum muslimin yang fakir. Tidak lama berselang, datanglah Sayyidina Umar radhiyallahu an ke beberapa daerah di Syam, untuk memeriksa kondisi penduduknya. Saat ia tiba di Himyr, daerah ini disebut Al-Kuwaifah, sebagai panggilan kecil bagi kota Kufah, dan untuk mempersamakan daerah Himyr dengan Kufah. Karena banyaknya penduduk yang mengeluhkan kinerja para pegawai dan wali di wilayah mereka, sebagaimana yang sering terjadi di Kufah. Beberapa penduduk menghampiri Umar untuk memberikan sambutan terhadapnya. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian tentang Amir di sini?" Mereka mengadukan keluhan kepada Sayyidina Umar, dan mereka menyebutkan 4 kekurangan Amir mereka, setiap satu masalah lebih besar dari lainnya. Sayyidina Umar berkata, "Maka aku pun mengumpulkan Amir mereka, yaitu Sa'id bin Amir, dengan orang-orang tadi. Dan aku berdoa kepada Allah agar dugaanku tidak dibuat salah, karena aku menaruh kepercayaan besar kepada Sa'id." Saat mereka dan pemimpinnya sudah tiba menghadapku, aku bertanya, "Apa yang kalian keluhkan dari Amir kalian?" Mereka menjawab, "Ia tidak keluar bekerja, sehingga hari sudah amat siang." Aku bertanya, "Apa sanggahanmu dalam hal ini, wahai Said?" Ia terdiam sejenak lalu berkata, "Demi Allah, tadinya aku tidak mau mengatakan hal ini. Namun karena ini harus disampaikan, maka aku pun akan menceritakannya. Aku tidak punya pembantu di rumah. Setiap kali aku bangun di pagi hari, maka aku harus menumbuk gandum untuk keluargaku. Kemudian, aku harus mengaduknya dengan perlahan sehingga ia menjadi ragi. Lalu aku buatkan roti untuk keluargaku. Kemudian aku berwudu, dan keluar untuk mengurusi permasalahan manusia." Sayyidina Umar bertanya, "Lalu apalagi yang kalian keluhkan terhadapnya?" Mereka menjawab, "Ia tidak mau melayani seorang pun pada waktu malam." Sayyidina Umar bertanya, "Apa sanggahanmu dalam hal ini, wahai Said?" Ia menjawab, "Demi Allah, sungguh aku juga sungkan untuk menceritakan hal ini. Aku telah membagi waktu siangku untuk berkhidmat dalam urusan mereka, dan waktu malamku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Apalagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Ada 1 hari dalam sebulan, di mana ia tidak keluar untuk mengurusi kami." Sayyidina Umar bertanya, "Apa maksudnya ini, wahai Said?" Said menjawab, "Aku tidak memiliki pembantu, wahai Amirul Mukminin. Dan aku tidak memiliki baju, kecuali yang sedang aku pakai ini. Aku mencucinya sebulan sekali, dan aku menunggunya hingga kering. Dan pada penghujung hari, baru aku dapat keluar menemui mereka." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Apalagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Seringkali ia hilang kesadaran, sehingga ia tidak mengenali orang yang berada di sekelilingnya." Umar bertanya, "Apa maksudnya hal ini, wahai Said?" Ia menjawab, "Aku menyaksikan pembunuhan Hubaib bin Adi. Pada saat itu, aku musyrik, dan aku melihat para penduduk Quraisy memotong jasadnya, dan mereka bertanya kepada Hubaib, 'Apakah kau ingin Muhammad menggantikanmu di sini?' Hubaib menjawab, 'Demi Allah, aku tidak suka merasa aman dengan istri dan anakku, padahal Nabi Muhammad sedang dicucuk dengan duri, dan aku selalu teringat akan hari itu, dan mengapa aku tidak menolongnya. Sehingga aku menduga bahwa Allah tidak mengampuniku, maka aku pun hilang kesadaran karenanya.' Saat itu Umar langsung berkata, 'Segala puji bagi Allah, yang telah membuat dugaanku kepadanya tidak rusak.' Kemudian, Sayyidina Umar mengirimkan 1000 dinar untuknya, agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Begitu istri Said melihat uang tersebut, ia berkata, 'Segala puji bagi Allah, yang telah mencukupkan kami, lewat khidmat yang kau berikan. Belilah segala kebutuhan hidup kita, dan carilah seseorang yang mau diupah sebagai pembantu.' Said berkata kepada istrinya, 'Apakah kau punya sesuatu yang lebih baik dari itu?' Istrinya bertanya, 'Apakah itu?' Said berujar, 'Kita kembalikan lagi kepada orang yang membawanya, dan hal itu lebih kita butuhkan.' Istrinya bertanya lagi, 'Apakah itu?' Said menjawab,
kita pinjamkan uang tersebut kepada Allah sebagai kordon hasanan, pinjaman yang baik. Istrinya menanggapi, benar, dan engkau akan dibalas dengan kebaikan karenanya. Setelah ia meninggalkan majelis, maka ia membagikan uang dinar tersebut dalam beberapa bungkus, dan ia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, bawalah ini kepada janda fulan, yatim fulan, si miskin fulan dan si fakir fulan. Sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah. Kisah Said bin Amir al-Jumahi adalah cerminan dari kekuatan iman dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada prinsip-prinsip Islam. Demikianlah akhir dari kisah ini. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari keteguhan iman Said dan dedikasinya dalam taat kepada Allah dan melayani sesama manusia. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengikuti jejaknya dalam menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.